mari sambut Ramadan dengan 6 persiapan diri. Bulan Ramadan merupakan tamu terhormat yang datang dengan membawa segudang peluang dan kesempatan emas bagi kita. Kenapa demikian? Tak lain karena di dalam bulan Ramadan terkandung kemuliaan dan keistimewaan yang amat besar yang tak bisa dijumpai pada bulan-bulan yang lain. Nilai ibadah dilipat gandakan, doa-doa dikabulkan, dosa diampuni, pintu surga dibuka, sementara pintu neraka ditutup rapat-rapat. Ramadan tak ubahnya tamu agung yang selalu dinanti-nanti kedatangannya. Rugilah orang yang tidak dapat bertemu dengannya, namun akan lebih rugi lagi bagi mereka yang menjumpainya tapi tidak berhasil atau tidak mengambil sesuatu darinya, yakni dengan menggunakannya sebagai momen meningkatkan kualitas ibadah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam rangka menyambut bulan yang penuh berkah tersebut, sehingga kita dapat memanfaatkannya secara maksimal untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, apa yang menjadi tujuan akhir dari puasa Ramadan ini, yakni derajat ketakwaan dapat diraih. Untuk itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak lupa berpesan kepada umatnya ketika bulan Ramadan datang, sebagaimana hadis yang diriwayatkan An-Nasa'i dari Abu Hurairah yang artinya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sungguh telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang mana pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian untuk berpuasa. Pada bulan itu pintu-pintu langit dibuka, sementara pintu-pintu neraka ditutup serta syaitan-syaitan dibelenggu. Pada bulan itu terdapat sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan ghurrata wajhil 'am wa syarrafa awqatahu 'ala sa'iril awqat wa faddala ayyamahu 'ala sa'iril ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata man qala rabbi Allah thumma istaqam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, afdalu man shalla wa sham. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudatil anam wa masabihiz zalam. Amma ba'du, faya ayyuhan nas, ittaqullaha ta'ala bi fi'lit ta'ati wa tarkil asam. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah pada saat yang berbahagia ini, khatib mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama
berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan senantiasa memperhatikan dengan sungguh-sungguh sekaligus melaksanakan dengan sebaik-baiknya apa yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan yang dilarangnya, sehingga kelak kita termasuk ke dalam golongan hamba-hambanya yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak lama lagi kita akan memasuki gerbang Ramadan 1446 Hijriah. Petang ini setelah terbenamnya matahari, jika hilal berhasil dilihat, maka besok insyaallah hari Sabtu kita mulai berpuasa. Sebaliknya jika petang ini hilal tidak berhasil dilihat karena terhalang, maka kita akan memulai puasa Ramadan pada hari Ahad lusa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini khatib akan mencoba menyampaikan judul tema atau judul khutbah, mari sambut Ramadan dengan 6 persiapan diri. Bulan Ramadan merupakan tamu terhormat yang datang dengan membawa segudang peluang dan kesempatan emas bagi kita. Kenapa demikian? Tak lain karena di dalam bulan Ramadan terkandung kemuliaan dan keistimewaan yang amat besar yang tak bisa dijumpai pada bulan-bulan yang lain. Nilai ibadah dilipat gandakan, doa-doa dikabulkan, dosa diampuni, pintu surga dibuka, sementara pintu neraka ditutup rapat-rapat. Ramadan tak ubahnya tamu agung yang selalu dinanti-nanti kedatangannya. Rugilah orang yang tidak dapat bertemu dengannya, namun akan lebih rugi lagi bagi mereka yang menjumpainya tapi tidak berhasil atau tidak mengambil sesuatu darinya, yakni dengan menggunakannya sebagai momen meningkatkan kualitas ibadah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam rangka menyambut bulan yang penuh berkah tersebut, sehingga kita dapat memanfaatkannya secara maksimal untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, apa yang menjadi tujuan akhir dari puasa Ramadan ini, yakni derajat ketakwaan dapat diraih. Untuk itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak lupa berpesan kepada umatnya ketika bulan Ramadan datang, sebagaimana hadis yang diriwayatkan An-Nasa'i dari Abu Hurairah yang artinya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sungguh telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang mana pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian untuk berpuasa. Pada bulan itu pintu-pintu langit dibuka, sementara pintu-pintu neraka ditutup serta syaitan-syaitan dibelenggu. Pada bulan itu terdapat sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Profesor Dr. Quraisy Shihab, ulama tafsir dari Indonesia, menjelaskan bahwa marhaban terambil dari akar kata rahbun yang berarti wasi'un, rahibun, luas atau lapang, sehingga marhaban menggambarkan bahwa tamu yang datang disambut dan diterima dengan lapang dada, penuh kegembiraan, serta dipersiapkan baginya tempat yang luas untuk melakukan apa saja yang dia inginkan. Dari kata ini terbentuk kata rahbah yang antara lain diartikan sebagai ruangan luas untuk mobil guna memperoleh kebaikan atau kebutuhan bagi kelanjutan perjalanannya. Marhaban
syahra Ramadan, berarti kami menyambutmu dengan penuh kegembiraan dan kami persiapkan untukmu tempat yang luas agar engkau bebas melakukan apa saja yang berkaitan dengan upaya mengasah dan mengasuh jiwa kami. Dalam bahasa Arab, bulan disebut dengan syahrun, yang bermakna terkenal atau populer. Orang Arab biasanya menamai bulan sesuai dengan keadaan di mana bulan itu berlangsung. Karena pada masa turunnya perintah puasa adalah musim panas yang terik, maka bulan itu dinamai Ramadan, yang akar katanya dari Ramidha, yang berarti sangat panas atau membakar. Disebabkan panas matahari yang luar biasa menyinari pasir-pasir gurun. Ada juga yang mengartikan yaitu batu yang membakar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pengertian di atas sesuai dengan makna filosofis bulan Ramadan, yaitu membakar dosa-dosa yang pernah dilakukan dengan menahan makan dan minum dan apa saja yang membatalkannya. Berikut ini adalah beberapa sikap terpuji yang dilakukan oleh para ulama soleh terdahulu dalam menyambut bulan suci Ramadan yang pantas untuk kita teladani. Yakni yang pertama, kita harus menyambut Ramadan dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Yahya bin Abi Katsir meriwayatkan bahwa orang-orang salaf terdahulu mengucapkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan usia kami berjumpa bulan Ramadan. Seolah mereka juga memohon, ya Allah, sampaikanlah aku dengan selamat ke Ramadan. Selamatkan Ramadan untukku dan selamatkan aku hingga selesai Ramadan. Sampai kepada Ramadan adalah kebahagiaan yang luar biasa bagi mereka, karena pada bulan itu mereka bisa mendapatkan nikmat dan karunia Allah yang tiada terkira. Tidak mengherankan jika kemudian Nabi SAW dan para sahabat menyambut Ramadan dengan sukacita, dengan senyum dan tahmid, dan melepas kepergian Ramadan dengan isak tangis. Kemudian yang kedua, dengan pengetahuan yang dalam, puasa Ramadan merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Ibadah puasa mempunyai ketentuan dan aturan yang harus dipenuhi agar sah dan sempurna. Sesuatu yang menjadi prasyarat suatu ibadah wajib, maka wajib memenuhinya dan wajib mempelajarinya. Ilmu tentang ketentuan puasa atau yang sering disebut dengan fikih puasa merupakan hal yang mendasar dan wajib dipelajari oleh setiap muslim, minimal tentang hal-hal yang menjadi sah dan tidaknya puasa. Persepsi dan pengetahuan yang utuh tentang bulan Ramadan akan menghindarkan diri dari kesalahan-kesalahan yang bisa merusak ibadah Ramadan disebabkan oleh ketidaktahuan kita. Persepsi yang utuh tentang keutamaan Ramadan akan mendorong tumbuhnya motivasi dari dalam diri untuk menjalani ibadah dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, pada bagian ini, persiapan-persiapan yang bisa dilakukan adalah dengan banyak bertanya, belajar, dan membaca. Orang akan mampu mengerjakan sesuatu dengan sempurna dan riang gembira jika ia tahu dengan pasti apa alasan, tujuan, dan manfaat di balik sesuatu yang ia kerjakan. Kemudian yang ketiga, dengan berdoa. Bulan Ramadan selain merupakan bulan karunia dan kenikmatan beribadah, juga merupakan bulan tantangan. Tantangan menahan nafsu untuk berbuat jahat, tantangan untuk menggapai kemuliaan malam Lailatul Qadar, dan tantangan-tantangan lainnya. Keterbatasan manusia mengharuskannya untuk selalu berdoa agar optimis melalui bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keempat, dengan tekad dan rencana yang matang untuk mengisi Ramadan,
Niat dan azam adalah bahasa lain dari perencanaan. Orang-orang soleh terdahulu selalu merencanakan pengisian bulan Ramadan dengan cermat dan optimis. Berapa kali dia akan menghatamkan atau membaca Al-Quran. Berapa kali menegakkan qiyamul lail dan salat malam. Berapa akan bersedekah dan memberi makan orang berpuasa. Berapa kali kita menghadiri pengajian dan membaca buku-buku agama. Itulah rencana atau planning yang benar mengisi Ramadan. Bukan hanya sekedar memplanning atau merencanakan menu makanan dan pakaian kita untuk Ramadan, tetapi lebih diarahkan ke perencanaan yang matang untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kelima, persiapan ruh dan jasad. Rasulullah SAW dan orang-orang soleh tidak pernah menyia-nyiakan keutamaan Ramadan sedikit pun. Rasulullah dan para sahabat memperbanyak puasa dan bersedekah pada bulan Sya'ban sebagai latihan sekaligus tanda kegembiraan menyambut datangnya Ramadan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ketika kaum muslimin memasuki bulan Sya'ban, mereka sibuk membaca Al-Quran, mengeluarkan zakat mal untuk membantu fakir miskin yang berpuasa, dengan mengkondisikan diri pada bulan Sya'ban untuk berpuasa, bersedekah dan memperbanyak ibadah. Kondisi ruhiyah akan meningkat dan tubuh akan terlatih berpuasa. Dengan kondisi seperti ini, maka ketika memasuki bulan Ramadan, kondisi ruh dan iman telah membaik, yang selanjutnya dapat langsung menyambut bulan Ramadan yang mulia ini dengan amal dan kegiatan yang dianjurkan. Di sisi lain, tidak akan terjadi lagi gejolak fisik dan proses penyesuaian yang kadang-kadang dirasakan oleh orang-orang yang pertama kali berpuasa di bulan Ramadan, seperti lemas, demam, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, persiapan materi. Kemudian yang harus kita perhatikan menyongsong bulan suci Ramadan adalah persiapan finansial atau materi. Persiapan materi di sini tidak dimaksudkan untuk membeli kebutuhan berbuka dan sahur yang mewah dan mahal, bahkan kadang terkesan berlebihan. Tapi finansial atau materi yang diperuntukkan untuk menopang ibadah sedekah dan infak kita selama bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan musa'adah atau bulan santunan, pelipur lara. Sangat dianjurkan memberi santunan kepada orang lain, betapapun kecilnya. Pahala yang sangat besar akan didapat manakala ia memberi kepada orang lain yang berpuasa, sekalipun hanya sebiji kurma dan seteguk air. Kedermawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan sangat besar, digambarkan dalam beberapa riwayat bahwa sentuhan kebaikan dan santunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat sampai merata, lebih merata ketimbang sentuhan angin terhadap benda-benda di sekitarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah yang dapat khatib sampaikan. Semoga kiranya kita memperoleh rahmat, hidayah, serta kekuatan untuk dapat mempersiapkan diri secara maksimal menyongsong datangnya bulan Ramadan besok. Amin ya rabbal alamin. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Kami sambut kedatanganmu dengan penuh sukacita. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tabarak wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidil ibadi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu ya sayyidina Rasulillah ajma'in.
الحمد لله على إحسانه والشكر على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال الله تعالى في قرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة